Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Pasti baik dan sehat abang. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau nyanyikan. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah ini. Tuhan boleh kembalikan kami Tuhan untuk bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati juga firman yang akan dibawakan oleh pendeta ya Bapak. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi sekeliling kami. Kami akan mulai ibadah kami, tutup bungkus dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita ada pesan sponsor dulu kakak. Iya, pesan sponsor. Apa tuh Kak? Kalau kita setiap kali mau keluar rumah. Keluar rumah ngapain tuh Kak? Harus cuci tangan dulu. Cuci yang bersih. tangan, pakai Terus, sabun. Benar, terus pakai maskernya. Nah, jangan lupa pakai masker yang tebal, kalau bisa 2 lapis. Kenapa Benar. itu? Untuk memutus mata rantai virus COVID-19. 19. Oke adik-adik, kayaknya adik-adik masih ingat nggak ya kak Iya, nama yang kita? Masih inget gak ya sama abang sama kakak? Kayaknya Iya. lupa deh nama abangnya siapa ya? Nama kakaknya siapa ya? Benar. Kita perkenalan dulu ya bang. Boleh nih sedikit kali gak apa-apa ya? Kakak dengan Kak Lolita, biasa dipanggil Kak Loli. Nama abang Yohanes Christian Butar-Butar. Oke, Kak mereka masih inget gak ya? Kita berdua nih ngajari kelas berapa ya? Kayaknya udah lupa kali Kayaknya abang. udah lupa deh saking udah lamanya. Iya, tapi supaya adik-adik tetap semangat, kita nyanyi yang semangat abang. Ah boleh. Nah lagunya ini coba tebak. Lagunya ini ada mataharinya. Kalau matahari kan bersinar terang ya. Apa tuh lagunya? Yuk kita sama-sama nyanyikan dengan semangat. Oke. Mari nyanyikan lagu ini. Dengan semangat ya kakak. Pasti. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi kakak. Semangat ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke. Kayaknya kalau satu lagu itu kurang semangat ya Iya kakak. mereka kurang. Iya, masih adik-adik kayaknya pengennya gerakannya. Iya mungkin ada yang baru bangun, masih Benar. lemes-lemes. Bener, padahal ini hari Minggu. Iya. Harusnya waktu kalau sebelum corona, harusnya kita di gereja sambil lompat. Iya kita lompat-lompat. Bener, kita ganti lagu lagi kakak. Boleh kita nyanyi sekali lagi ya. Boleh. Lagu yang baru loh. Lagu Ini apa kakak? identik dengan ada jalan-jalannya loh. Jalan Oke. sehat. Apa tuh? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya Inang berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat dan bersukacita pada hari Minggu, Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah adik-adik kita ambil sikap yang baik untuk berdoa di hadapan Allah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, adik-adik, mari kita persiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab, kita mau baca firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita buka Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat 36. Sudah dapat belum? Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat 36. Lukas itu ada di dalam perjanjian baru. Setelah Matius, Markus, baru Lukas. Sudah dapat ya? Oke, mari kita membacanya secara bersama-sama. Lukas 9 ayat 28 hingga ayat 36, demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian,
datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita sekarang mengingat kisah perjalanan kehidupan Yesus, ya, di mana kita disegarkan kembali dengan cerita Yesus dipermuliakan di atas gunung. Yesus dia mengajak 3 muridnya. Siapa namanya? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga murid Yesus ini dia ajak pergi ke suatu gunung untuk berdoa. Namun apa yang terjadi adik-adik? Di saat Yesus hendak berdoa, di saat murid-murid Yesus melihat Yesus berdoa, apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa Yesus sedang berbicara, sedang bercakap-cakap dengan siapa di sana? Dengan Musa dan Nabi Elia. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak siapa sih Musa itu? Siapa sih Nabi Elia itu? Tentu 2 tokoh yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus ini adalah orang yang kita temui di dalam perjanjian lama. Kalau Musa pasti kita mengingat, oh, bangsa Israel. Kalau kita ingat dengan Nabi Elia, kita juga ingat, oh, itu tentang bangsa Israel. Keduanya memang tentang tokoh yang selalu berkaitan dengan bangsa Israel. Namun tugas mereka berbeda. Kalau Musa, dia adalah seorang tokoh, yaitu pemimpin bangsa Israel, di mana di zaman Musa dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, kalau Nabi Elia, dia adalah seorang nabi yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama. Karena apa? Karena Nabi Elia ini dia adalah tugasnya sebagai seorang nabi yang menjadi perantara antara umat Allah, antara bangsa Israel dengan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kedua peranan ini berbeda. Nah, apa yang mau kita saksikan, yang mau kita renungkan adik-adik dari kisah di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Kisah ini mau mengingatkan, mau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita puji senantiasa, maka tugas Yesus sama seperti Musa dan juga Nabi Elia. Tugas daripada Musa tadi dikatakan bahwa dia memimpin bangsa Israel agar keluar dari tanah perbudakan. Yesus juga, dia adalah pemimpin agung yang akan membawa kita, yang sudah menyelamatkan kita dari perbudakan. Kalau bangsa Israel diperbudak, mereka dijadikan hamba. Kalau Yesus menjadi pemimpin kita untuk
membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Dari tindakan-tindakan dosa. Itu yang mau dikatakan mewakili tokoh daripada Musa itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang Nabi Elia. Yesus kalau kita ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa adik-adik? Yesus itu juga sebagai media perantara. Mediator, dia memediasi supaya hubungan manusia yang sudah renggang dengan Allah karena dosa itu, maka Allah dengan kasih-Nya memberikan anaknya yang tunggal supaya kita bisa terhubung dengan Allah dan mendapatkan keselamatan daripada Allah. Oleh karena itu, itulah tugas Yesus yang mau dikatakan melalui nats kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Sehingga Yesus yang menjadi tokoh pemimpin yang mengajak kita untuk keluar dari perbudakan dosa. Kita juga diberitahu bahwa Yesus itu adalah perantara supaya kita juga mendapatkan keselamatan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Petrus datang, dia berkata, Yesus, kok kayaknya damai banget ya, enak tinggal di sini. Karena enak, karena damai, ya udah deh. Aku akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Nabi Elia, 1 untuk Musa. Tetapi memang apa yang dikatakan Petrus itu dia tidak tahu. Apa tujuan daripada penglihatan yang boleh ia lihat pada waktu itu. Tetapi Yesus dia tidak mau mengatakannya. Dia tidak mau menceritakan apa sebenarnya percakapan yang terjadi antara Nabi Elia, Musa, dan juga Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, supaya kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah, supaya kita mendapatkan keselamatan daripada Allah itu sendiri, apa yang harus diperbuat oleh adik-adik sekalian? Tentu untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah tidak hanya seperti yang dikatakan Petrus tadi, hanya melihat begitu saja lalu mendirikan kemah. Tidak hanya demikian yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus juga tidak mengendaki adik-adik hanya beribadah, berdoa, tetapi tidak ada perbuatan yang baik. Itu juga sama saja tidak akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Orang yang mau mendapatkan kemuliaan daripada Allah, maka hidupnya selain dia rajin untuk beribadah, selain dia berdoa, selain dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka dia harus taat kepada Tuhannya. Itulah yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup kita, supaya tampak bersinar hidup kita yang menerima kemuliaan daripada Tuhan. Bagaimana sih Inang orang yang hidupnya sudah diberikan kemuliaan oleh Allah? Tentu anak sekolah minggu tidak boleh lagi suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa sih hal-hal yang tidak baik? Berulang-ulang kali Inang akan katakan berbohong, mencuri, membantah orang tua, tidak baik kepada adik-adik, tidak menghormati, tidak sopan. Itu bukanlah ciri-ciri anak-anak yang mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Itu adalah ciri-ciri anak yang mau mengikut
iblis. Tetapi anak-anak yang mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan, maka hidupnya dia akan berkenan kepada Tuhan jika dia melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik itu tidak boleh harus dipaksa. Tidak boleh harus selalu karena diingatkan dia melakukan yang baik. Tetapi artinya dia melakukan kebaikan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tuanya. Itu bukan karena ada yang memerintah, tetapi berangkat dari ketulusan, dari hati, dari suara Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan hidup kita. Inang yakin dan percaya bahwa anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada saat ini, kalian adalah anak-anak yang sudah mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, percaya dan yakinilah bahwa Yesus adalah juru selamat di tengah-tengah hidup kita. Dan dia yang senantiasa mengajak, mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada minggu yang Engkau kuduskan ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah. Meskipun pada saat ini dikarenakan situasi dan kondisi kami boleh beribadah dipertemukan melalui media online pada saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita kami tidak akan berkurang meskipun kami tidak bisa untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Kami yakin Tuhan dengan firman-Mu akan senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita bagi anak-anak-Mu. Berkati mereka di masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadikanlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Anak yang mau untuk mendengarkan akan nasihat orang tuanya. Sehingga Tuhan, hidup mereka, masa depan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk adik-adik kami sekolah minggu HKBP Jati Asih, jikalau ada dari adik-adik kami yang sedang sakit Tuhan, mari kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat dan para dokter yang sudah mengulurkan tangannya memberikan fasilitas medis, obat-obatan dan lain sebagainya. Itu menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Untuk segala yang diperlukan, kiranya Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang menyediakan. Yang sedang bersuka cita Tuhan, mungkin dikarenakan ada yang sedang berulang tahun, memperoleh berkat umur yang panjang, memperoleh sesuatu yang membahagiakan hidup mereka. Kiranya Engkau juga menyempurnakan sukacita mereka. Ajari adik-adik kami untuk senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Ajari adik-adik kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Ajari juga Tuhan dan berkati orang tua mereka yang senantiasa merawat, mendidik dan membesarkan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang selalu mengandalkan Tuhan untuk membesarkan anak-anak yang menjadi anugerah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami serahkan seluruh hidup, jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, kita udah dengar ya Bang khotbah Inang Pendeta tadi. Terima kasih Inang atas firman Tuhannya. Ya. Tadi Inang Pendeta menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Betul, kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat mulia tapi
berkenan untuk menebus dosa-dosa kita. Betul, apa ya kira-kira tugas kita? Kita harus jadi anak baik, Abang. Anak baik, salah satunya gimana nih Kak? Salah satunya rajin cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Nah betul, kalau rajin bikin PR, berbuat baik gak Kak? Berbuat baik dong, apalagi zaman sekarang. Iya lagi online kan, nih abang nih ngajar di sekolah banyak banget yang jenuh. Nah abang yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Jati Asih itu rajin-rajin gak mengeluh kalau bikin tugas online. Iya kan? Pastinya Bang. Mereka anak-anak sekolah minggu HKBP Jati Asih pasti rajin. Betul. Terus habis itu mereka gak mau menyusahkan mama papanya. Nah betul, nah terus berbuat baik lagi itu bisa dengan berdoa ya Kak. Oh bisa Bisa banget. Itu cara kita komunikasi sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita mau lihat yang bagus-bagus nih, yang menarik-menarik. Apa tuh Kak? Tugas minggu Nah lalu. tugasnya, sudah buat tugas belum? Sudah dikumpulkan ke kakak-kakak kelasnya? Sudah dong Abang. Mantap. Yuk kita lihat tugas-tugas kalian. Ini dia. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Wow, sudah dilihat. banyak-banyak. Betul. Terus bagus-bagus ya Bang. Banget. Ternyata walaupun dikerjakan di rumah, adik-adik itu tetap semangat buat tugasnya. Ya mereka tetap kreatif loh. Dari kelas sorong yang paling kecil sampai paling besar semangat dan kreatif. Mantul, mantap. Benar. Terus kayaknya adik-adik ini karena semangat ngerjain tugas, kita boleh kasih tugas lagi nggak Bang? Boleh adik-adik ya, nggak apa-apa Boleh dong. ya adik-adik. Nah tugasnya ini ada berkaitan dengan jari. Jari yang dilipat itu lagi ngapain ya? Lagi berdoa. Berdoa. Apa tuh tugasnya? Penasaran? Ini dia. Wah, ada kertas nih Kak. Dan ada gambar. Kakak tahu nih Abang. Ini gambar tangan. Iya, tangan. Nah, kita lihat di gambar yang ada di samping. Nah, ini gambarnya jari-jarinya ada 5. Coba adik-adik kayak Kak Loli, begini. Nah, begini. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Nah. Ada jari-jarinya ada 5. Nah, ini. Nah, adik-adik coba kita bahas yuk. Jari ibu jari ini ada maknanya loh sebetulnya. Apa ya? Ibu jari itu untuk memuji Allah. Memuji Terus Allah. telunjuk itu bertobat. Lalu jari tengah itu untuk bersyukur. Terus jari manis itu untuk orang lain. Dan jari kelingking
itu untuk keluarga dan diri sendiri. Nah, Oh, jadi setiap jari itu ada maknanya ya? ada Kak. Jadi adik-adik ngerti nggak kita mau ngapain ya untuk minggu depan nih tugasnya? Jadi adik-adik intinya kita dalam 5 jari ini dalam berdoa kita mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain. Di situ juga kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Jadi dalam berdoa kan tadi seperti lagu di awal, lipat tangannya, tutup mata, berarti kita mau mendoakan diri kita dan juga orang lain. Nah, Berarti abang, adik-adik harus menggambar jarinya ya? iya gambar jarinya. Nah, coba nanti adik-adik dari kertas ditempel, terus digambar pakai pensil, bulpen atau apapun. Nanti biar lebih berwarna, coba diwarnai. Terus yang sekreatif abang, mungkin. di nomor-nomornya ini perlu ditulis nggak ya di masing-masing jarinya? Perlu. Nah, supaya apa? Supaya kita selalu ingat. Kalau bisa nanti ditempel di mana? Boleh di kamarnya kalian masing-masing supaya kalian selalu ingat untuk mendoakan orang lain. Oke, Nah, tugasnya dikumpulnya paling maksimal hari Selasa ya adik-adik. Jangan terlambat, dikumpulkan ke kakak-kakak kelas masing-masing. Oke, nanti pasti adik-adiknya udah warnain dengan bagus banget. Pasti abang yakin, kakak yakin kreatif-kreatif. Oke? Siap sekali. Oke abang, tadi kita udah nyanyi, Sudah. udah dengar firman Tuhan, Sudah. sudah ngelihat hasil tugas minggu lalu, Sudah juga. udah dapat tugas minggu depan. Sudah. Terus kita Lengkap. sekarang mau ngapain abang? Kumpulkan persembahan. Oke, kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi memuji Nyanyi. Tuhan. Yuk kita berdiri, kita semangat lagi sambil mengumpulkan persembahan. Oke. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya, Oke, yang lebih semangat abang. harus. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.